Oke, buka. Declan Rice. Enggak, ini Enggak, asal ini Ya. pasti media Inggris lebay. Surprisingly ada satu pemain MU. Iya, lo gila. Dan kan? ini satu-satunya Ini paling pemain stabil, bro. MU yang stabil di mana Statistiknya timnya masih oke, hancur. ya. Dia oke. selalu bermain bagus. I'm looking forward clash Oke. antara Hansi Flick dan Xabi Alonso. Kalau gue harus bandingkan Ya. antara Vitinha atau Pedri, Lo Vitinha. as a fans Barca, gue pilih Vitinha. You know your keeper is good, very good. Kalau keeper lu Onana, Aduh, ya gue baru ngomong gitu. Gue ngomong gitu. Ya, jumpa lagi dengan saya masih dengan Coach Justin Laksana. Ini lagi off nih, belum kompetisi kita belum mulai, Coach ya. Belum. Tapi gue dong boleh ya. Lu kalau karena tim kesayangan lu tuh Arsenal, lu punya coach. Misalnya kalau lu diminta dream teamnya IPL tuh, lu milih siapa aja sih? Oh, ini ada yang 11. yang tahun lalu lah. Ya, yang berdasarkan performance tahun lalu. Ya. Ya. Sebenarnya dari gini. Tahun lalu sebelum gue bahas itu, tahun lalu adalah tahun yang untuk gue mengecewakan. Ya. Banyak tim yang underperform. Ada perform. Liverpool juara, sangat layak juara, Ya. tapi yang lain gak nendang. Lu start dari situ kan untuk menghina MU, ya gue terimalah hinaan lu. Enggak, gue bukan Nggak menghina pernah MU. Puluhan tahun nomor 15 coach. Gue gak menghina, Ya. ini realita. Gak perlu dihina ini. Kurang ajar. Kurang ajar. Ini realita, gak perlu dihina. Spurs di bawah semua. Itu Big Six loh. Ya Big Six. 2 dari Big Six, rank 15 sama 17. Iya. City Iya. yang at least tiap tahun bersaing lah. Iya. Drop dari rank 10 naik akhirnya ke rank 3. Iya. Chelsea yang 2 tahun terakhir spend 1 miliar Iya. euro beli pemain. Hmm. Terseok-seok akhirnya bisa ke rank 4 atau rank 4 atau rank 5 whatever Nah, lah. dong, Aston Villa yang masuk. Apa Newcastle? Oh ya Di Castle. top four. Castle. Castle yang agak bagus. Agak bagus. Castle yang agak bagus. Ya. Intinya kan Castle sama Chelsea ini kan di detik-detik terakhir, di Ya. berapa hari terakhir, berapa putaran terakhir baru masuk. Sementara Forest turun ke bawah. Dan itu still prestasi yang luar Luar biasa, biasa lah Forest. untuk dengan pemain kayak Ya. gitu ya kan? Ya. Arsenal 3 tahun hat-trick runner up. Oke? Kan tim ini katanya, tim Netflix, see you next season. See Ya, you next season. Betul. Ya. Ya, MU juga 11-12 ya. Wah, MU mah gak usah dihina, udah terhina. Jadi untuk gue kurang nendang. Liverpool terlalu gampang untuk jadi juara. Iya. Gak ada tim yang bisa Dulu kan ngelawan. sampai game-game terakhir. Game terakhir. Tahun berapa itu yang apa City dengan Liverpool ditentukan oleh Ya, game terakhir? ya. Tahun lalu malah. 2 tahun Tahun sebelumnya. Yang Arsenal Dan di sana sama Liverpool City kan. pakai new coach ya. Ya, Arsenal. new coach. Iya, Dan gak ada beli pemain. nggak ada beli pemain. Cuman Chiesa yang juga Juga nggak notabene bagus-bagus amat. cedera mulu Ya. dan nyaris gak pernah main. Itu anak bawang tuh coach. Ya, Ya. tapi bisa juara. Ya. Karena murni squad yang ada agak Udah bagus. digeser-geser. Ya, Endo ganti Gravenberch jalan jalan. Dan Gravenberch menjadi pemain salah satu Ya. yang terbaik. terbaik Ya, di bawah slot ya. di Arsenal. Gue juga nggak nyangka dia bisa excel seperti Cocok sama Belanda kali coachnya ya. sesama Belanda kan belum tentu selalu cocok. Ten Hag cocok contohnya. Ya. Zaman Ten Hag kan main Belanda tuh yang bagus siapa sih? Ada juga Malaysia hancur. Martinez di awal bagus, abis itu Habis hancur. itu drop. Ya, Drop karena cedera ya. ya. Oke. De Ligt juga drop. Cuman intinya ya ini bukan season yang bagus. Oke, 11 pemain. Pasti nggak ada pemain MU nih. Kiper siapa coach? Kiper Alisson. Alisson. Ya. Oh iya? Dari 11 Ya. cuman satu yang gue kurang yakin. Siapa? Itu back kiri. Back kiri siapa lo taruh? Karena back kiri gak ada yang Yang bagus. Bener-bener gak ada Iya. bagus. Akhirnya gue research. Iya. Gue tahu ternyata Kerkes dari sisi data lah itu. Dia yang salah satu yang dia yang terbaik lah. Secara statistik. Karena back Oke. kiri, hanya back kiri. Gue bingung siapa back kiri. Ya. Gak ada yang
Cucurella lagi, MU nggak usah Sangat dibahas, serius, nggak usah Udoge terus Skelly sama Zinchenko atau Calafiori nggak juga, Robertson nggak juga, nggak ada. Makanya gue harus cari siapa kira-kira back kiri. Kalau yang lain gue Van Dijk confirm lah. Van Dijk confirm. No discussion. Gabriel Gabriel pada saat dia cedera, di belakang itu goyang Arsenal. Saliba, orang bilang Saliba, enggak. Saliba musim ini enggak terlalu bagus. Oke. Gue bilang bagusan Gabriel daripada Saliba. Di belakang ya dua ini. Sama di kanan Timber. Itu untuk gue no discussion. Dibanding TAA, jauh lebih bagus Timber. No discussion itu. Oke. Terus tengah? Wow. Nah, tengah. Surprisingly ada satu pemain MU. Iya, lo gila. Dan ini satu-satunya pemain MU yang stabil di mana timnya hancur. Ya. Dia selalu bermain bagus. Dan hampir gak pernah cedera. Hampir gak pernah cedera. Cuman attitude-nya aja suka komplain yang gue gak suka. Iya. Suka ngoceh-ngoceh sama wasit. Saya kalau gue di MU juga komplain juga coach. Iya mungkin. Dia gue komplain sama temen gue kan males ya. Iya. Tapi kan memang tugasnya dia untuk komplain coach. He's the captain. Iya, he's the captain. Iya dong. Iya sih, cuman somehow gue merasa terlalu banyak. Iya. It's not necessary lah. Iya. Yang tengah nih gue kaget nih mainnya bagus banget tahun lalu. Iya. Iya kan? Ya, dan sebelumnya stabil, biasa aja ya. dan stabil. Dan benar-benar stabil. Oke. Ini berkat Slot kalau gue bilang. Declan Rice nggak begitu kelihatan tapi lumayan salah satu faktor yang lumayan konsisten. Tapi harganya memang harus bagus lah. Gue bilang kalau dari nilai harga ya, kemahalan. Iya, termasuk pembelian Arsenal yang paling mahal ini. 100 loh. Kemahalan 100. Tapi salah satu pemain yang konsisten. Daripada Anthony 100 juga bro. Ya. Iya kan? Oke, depan? Depan itu ya salah. Nah, depannya Liverpool itu praktis semua lumayan bagus. Iya. Cuman gak ada yang excel. Nunez, siapa lagi tuh? Luis Diaz ya? Nunez enggak, Luis Diaz ya. Ya. Itu lumayan lah. Okay. Jota. Tapi ya enggak ada yang bener-bener melebihi di atas rata-rata lah. Sekarang ada dua band juga, ada Cunha bro. Nah, Cunha ini gue udah bilang dari awal MU mau beli, ini pembelian bagus. Pembelian pertama bagus, dan gak mahal. Bagus dan cocok. Dan gak mahal. Gak lumayan lah. Iya dengan Cunha kualitas kayak 60 dia. 60. Iya 60 oke lah. Ya standar lah. Iya dengan quality kayak dia kan. Iya. Ya dan udah dari klub Inggris. Dari klub Inggris. 60 oke lah. Ya. Oke, acceptable. Ya. Jadi menurut gue ya untuk pemain yang sudah proven di Liga Inggris harga segitu bagus dong. Iya. Kan sering kali ada kalau lo ingat gak coach dulu kan striker atau main hebat dari liga luar dimasukin Inggris belum tentu masuk loh. Belum tentu. Iya, Michael Ballack kurang hebat apa coach? Iya. Terus siapa dulu yang pemain Bastian Schweinsteiger? Iya. Kurang hebat apa tuh? Kai Havertz juga kali ya. Jadi yang dari luar-luar yang mahal-mahal belum tentu bagus juga. Belum tentu. Ya, nah, striker ini repot karena nggak ada satu Haaland juga nggak sebagus jauh drop. Ya. Jauh ngedrop Haaland. Ya, tahun lalu. Karena orang udah tahu cara jaganya coach. Enggak juga sih. Emang karena kurang supply juga kalau gue bilang sih. Kan kayak Kevin De Bruyne sering cedera juga. Udah turun juga ya. Iya. Jadi ya mau striker siapa Nunez gak mungkin. Di depan Arsenal striker aja gak ada. Masa pakai Moreno. Merino. Gue selalu bilang Moreno. Apa namanya? Ya gak ada striker yang untuk gue bagus. Jadi the best among the worst yaitu Alexander Isak. Karena Isak ini menurut gue bagusnya pada saat dia dapat space, counter, long ball itu dia bagus. Yeah. Tapi kalau ketemu tim yang bertahan, hilang juga nih pemain. Oke, jadi ini 11 ya. Ya. Jadi Cunha, Isak, Salah, di tengah ada Declan Rice, Gravenberch, Bruno Fernandes, Kerkes, Van Dijk, Gabriel, sama Julian Timber sama Alisson Becker. Ya. Pelatih siapa coach? Slot. Ya dong.
Kalau di NBA itu selalu pelatih yang dikasih itu adalah pelatih yang Juara. bisa membawa juara. Ya. Slot lah. Bukan hanya juara, tapi gaya bermainnya juga. Dirubah sedikit, lebih ball possession. Ya. Tapi juga sekali-sekali memanfaatkan space, direct football, ya slot lah. Coach, gue cuma nanya lo ya. Gue tuh kaget Bayern itu milih pelatih itu tuh coach. Yang menurut gue sih. Company gitu. Vincent Kompany ya. Pengalamannya masih sedikit gitu. Ya. Dan belum terlalu nonjol gitu dari liga yang juga. Dia dari Anderlecht. Dari Anderlecht Belgia, gitu. Ya. Belgia itu kan apa liga urutan 10 kali ya. Ya. Tiba-tiba dipercaya untuk memimpin tim besar. Tapi berhasil juara juga ya coach. Karena dia mantan, bukan yang itu. Ya. Gue gak tahu, pasti mereka sudah melakukan riset, ya. Pasti sudah ada berbicara visi misinya seperti apa, dan akhirnya diambil. Dan Bayern ini kan bukan klub bego, gak mungkin mereka ambil seseorang tanpa pertimbangan yang matang. Kan? Apalagi mereka sayang banget tuh ya, timnya kan sayang. Dan banget. Mereka pelit juga, jadi kalau mereka mau ambil pasti itu pertimbangan itu udah lama. Juga, Kecuali mereka ambil pelatih yang udah top, jadi dia willing to spend. Iya, dan semua pengurus kayaknya setuju itu. Kalau ini kan bukan top, ini pelatih baru sebagai pemain top, jadi pertimbangan banyak dan mereka juara. Sebenarnya nggak heran juga. Tahun lalu itu memang Leverkusen lagi gila-gilanya. Dengan pelatih yang juga baru ya, Xabi Alonso. Alonso pelatih baru dengan ya pokoknya semua klub lah. Semua klub tahun ini Leverkusen masih perform. Ya. Leverkusen masih perform, hanya Munchen secara kualitas lebih bagus. Pemainnya. Dan bermainnya oke kok. Mereka ini kan, sekarang Munchen itu dalam masa transisi kalau gue bilang. Pemainnya ya? Ya, jadi pemain kok kayak Müller, Goretzka, Kimmich, Sané udah dijual, Gnabry. Banyak yang ngedrop ditambah beberapa yang cedera. Jadi pelan-pelan mereka merubah, merefresh squadnya. Si Olise datang, bermain cukup bagus. Harry Kane baru tahun kedua akhirnya jadi juara. Jadi trofi pertama tuh Harry Kane? Ya, trofi pertama. Ya. Terus Eric Dyer juga dibuang. Ada berapa pemain dibuang. Mereka lagi membentuk baru lah. Tapi pemain yang ada itu berkualitas. Ya, itu jadi nggak heran juga kenapa Munchen juara. Dortmund yang kayak ini aja. Dortmund jelek banget loh. Iya. Di bawah Niko Kovac ini, aduh gue gak yakin. Dia itu gantiin Nuri Sahin kan? Iya. Niko Kovac ini dipecah juga dari Munchen kan? Beberapa bulan. Gue kemarin nonton di Piala itu, World Cup, antar klub. Hancur banget. Hancur mainnya. Itu tim Afrika Selatan bisa cetak 3 gol loh. Dengan gol yang sangat textbook, long ball tiang kedua, heading balik terus gol. Jelek banget Dortmund ini. Di bawah Niko Kovac, gue nggak tahu kedepannya gimana, tapi gue nggak optimis. Oh dulu tuh kan selalu menakutkan. Iya, kalau gue sebagai fans Dortmund, gue bilang Niko Kovac nggak lama ini. Jelek, benar-benar jelek. Cuman yang gue pengen lihat itu kan adiknya Bellingham main. Jobe. Ya. Bellingham ini ya oke lah, lumayan lah. Lumayan. Menurut Jude Bellingham di Madrid itu perform gak coach? Paruh di musim awal pertama keren ya? Paruh musim pertama keren. Iya, yang kedua kan biasa aja. Habis itu drop. Karena dia sering digeser ke sayap kiri. Yang bukan posisi aslinya dia. Bukan posisi asli. Karena ada Mbappe segala macam ya. Di awal tahun kan pada saat dia masuk, dia itu sering menggantikan peran striker. Jadi Rodrigo Vini geser, dia masuk kan. Di situ dia sering cetak gol. Second striker. Ya. Tapi pada saat Mbappe datang terus dia digeser kemana, udah nggak dapat ya. Nggak begitu kelihatan. Kurang lah. Kalau gue sih Madrid tuh tahun lalu gila pemainnya coach yang di depan. Iya. Gila banget itu, terutama penyerang-penyerang ya. Iya. Iya, ada Vini. Dan nggak ada yang nyaris nggak ada cedera. Nggak ada cedera. Tapi yang nggak dapat apa-apa. Zero trofi. Itulah mungkin alasannya kenapa pelatihnya akhirnya rela pergi ya. Itu harus dibuang lah, udah lama itu. Itu musuh lu gue tau. Miskin taktik katanya. Ya, emang begitu. Fakir miskin.
Gimana, Coach? Nanti kita lihat Madrid di bawah Alonso kayak apa. Pasti lebih menakutkan lah. Pasti lebih Dia menakutkan. dapat pemain-pemain yang nggak terlalu apa gitu di Bayern, buktinya bisa. Ya. Di Leverkusen bisa membuktikan. Ya. I'm looking forward clash antara Hansi Flick dan Xabi Alonso. Oke, Coach, kita akan ngebahas Ballon d'Or. Ya, Ballon d'Or. Lu terangin dulu lah, Coach. Ballon d'Or itu sebenarnya dipilih hanya oleh wartawan sportnya Prancis. Ya. Jadi bukan berarti dia pemain terbaik dunia. Bukan. Sangat subjektif. Mereka itu kan punya sejarah yang lama. Ya. Habis itu berapa tahun kerjasama sama FIFA kan. Yes. Jadi Bandung cuma 1. Tapi setelah berapa 10 tahun lebih kalau nggak salah. FIFA sendiri. Punya. Jadi FIFA, ada Ballon d'Or. Ya. Ada FIFA Players of the Year. Ya kan. Tapi memang Ballon d'Or ini dipilih oleh wartawan. Oke. Kita lihat, Coach. Teman-teman tim dari Jasaye berhasil mencoba merekap ya dari 4 sumber. The Sun, The Guardian, ESPN, dan Goal. Inilah favorit dari Ballon d'Or dan silakan komen. Kita lihat daftarnya satu persatu. Oke? Buka. Declan Rice. Enggak, ini asal ini ya. Pasti media Inggris lebay. Enggak lah. Iyalah. Jauh lah levelnya. Gue sebagai fans Arsenal gue gak setuju. Enggak lah. Apalagi gue fans MU, gak banget lah. Oke. Ya. Yang kedua. Jangan Bruno Fernandes. Oh. Vinicius Junior enggak. Oh ya? Dia, bukan one of the candidate. Oh ya, tapi timnya gak juara. Timnya ya, bukan gak juara. Flop tahun ini. Gak dapat apa-apa. Copa del Rey aja gak dapat. Dapat, ya. Dan gue bilang Vinicius tahun ini dengan hadirnya Mbappe bukan lebih bagus, lebih drop. Ya. Dan jadi cuma ngandelin nama aja. Pertimbangan trofi itu sangat menentukan. Iya dong. Kan what else? Kan kontribusi terhadap pemain terhadap kemenangan prestasi tim. Iya. Oke, berikutnya. Ya, ini for sure, definitely kandidat. Cuman kapan kiper ditunjuk sebagai pemenang? Nyaris nggak ada setahu gue. Ngitungnya paling clean sheet ya? Iya. Nggak ada kiper yang menang Ballon d'Or. Selama sejarah belum pernah ada ya? Setahu gue belum ada. Defender aja jarang. 13 kali clean sheet. Ya. Nggak, di luar clean sheetnya. Ya. Kontribusi Donnarumma itu luar biasa. Ya. You as a player, if you go masuk ke lapangan, you know your keeper is good, very good. Dan all lebih confident. Iya, back juga lebih pede. Kalau kiper lu Onana, gue baru ngomong gitu. Gue ngomong gitu. Defender lu nge-pair juga kan. Ya elah gue dilewatin. Gimana nih ada kiper gue, ya kan? Sama dulu siapa Liverpool. Kipernya Grobler. Bruce Grobler. The Clown gitu. Terus kalau sebagai defendernya Marquinhos lah dilewatin, wah nggak ada masalah, masih ada Donnarumma. Jadi itu penting untuk percaya diri pemain. Tongkrongannya Coach. Ya. Jadi kalau Donnarumma gila. Kalau MU dulu zaman Schmeichel. Gue bilang at this moment, the best keeper. The best keeper, yes. Dia sama Courtois. Courtois itu masih oke ya. Masih oke. Ibu Courtois. Ya, tapi dia punya kontribusi terhadap timnya. Treble loh di negaranya. Iya, treble. Jadi untuk gue sekarang mungkin the best. Dan champions ya. Ya, sangat layak. Gue setuju lah. Masih muda nih Coach. 25-an, 25 ya, masih sangat muda lah. Kiper tuh zaman dulu kan tua-tua. Lu tahu Dino Zob 40. Van der Sar aja 40. Dino Zob lu Piala Dunia 40 juara dunia. Ya. Gue dulu kiper Coach. Jadi gue tuh, lu tahu kiper ini favorit gue dulu? Harold Schumacher. Harold Schumacher. FC Köln. FC Köln. Waktu itu Köln masih ada itu Coach Kevin Keegan. Waduh. Kevin Hamburg SP. Dia Hamburg SP. HSV. Karena dulu TVRI ada tuh Bundesliga tuh masuk dulu. Oh. Iya. Lo masih di Utrecht tuh. Ya. Oke, next. Menurut gue enggak ya? Enggak lah. Terlalu banyak cedera. Ya. Dan di momen-momen yang penting yang harusnya dia nggak tampil. Ya. Enggak. Tahun lalu mungkin lebih ada kemungkinan ya. Iya. Tahun ini enggak. Robert Lewandowski. Oke, masih Lewandowski. Menurut lo masih akan bertahan enggak Coach? Dengan datangnya pemain-pemain kan nggak ada striker juga sekarang. Sekarang ya? Iya.
Ya paling Ferran Torres. Gak lebih baik dari dia. Gue masih milih dia daripada Ferran Torres ya lah dong. Tapi rencananya Dani Olmo yang dipasang untuk pengganti. Mau dicoba. Dani Olmo tuh. Karena benar, kalau Nico Williams datang, ya. Rafinha kemudian digeser di belakang striker. Nah, pelapisnya itu masih ada Xavi sama Lopez. Nah, si Lewandowski, pelapisnya pemain muda itu siapa namanya itu, lupa gue. Mending taruh Olmo di situ daripada Olmo. Olmo tuh sebenarnya tahun lalu diharapin banget ya bisa mentas ya. Sesuai dengan prestasi yang di Piala Dunia ini. Ya, tapi enggak. Ternyata enggak. Ya. Oke, next. Harry Kane. Enggak lah. Ini juara kandang, jago kandang ya. Karena Harry Kane tahun lalu 44 gol, ya, 13 assist. Iya, tapi untuk level Ballon d'Or enggak lah. You have to perform juga kan di level Eropa. Oke. Walaupun mungkin dia masuk 10 besar ya. Ya. Tapi kalau dibilang calon kuat enggak. Enggak. Next. Ya, Pedri. Ini calon kuat. Pedri ya. Ya. Karena dia banyak sekali pialanya. Definitely calon kuat. Dia itu benar-benar punya kontribusi besar sekali terhadap juaranya Barca dan Spain. Ya, Pedri definitely calon kuat. Gila juga. Ini pemain masih 24 tahun. Yang pacaran sama putri ini tuh dia ya? Gak tahu. Atau Rodri tuh yang dicintai oleh putri Raja Spanyol. Next. Gak tahu. Tinggal. Kvaratskhelia enggak. Somehow enggak. Gue merasa dia di tahun pertama prestasinya udah cukup bagus, cukup punya kontribusi, tapi untuk menang Ballon d'Or enggak. 14 gol, 11 assist. Sama kayak Kane lah, masuk 10 besar. Ya, tapi dia coach timnya kan banyak banget menang termasuk champion ya. Oke, next. Enggak, Dwi masih terlalu muda. Tahun depan mungkin. Dia final main bagus, tapi the whole season enggak. Tapi ini kejutan, ini dari akademinya PSG ya. Ya, ini kejutan. Gak kenal namanya, tiba-tiba brace. Ya. Bagus. Okay. Cuman kemarin gue nonton timnas Prancis di mana dia main, enggak bagus main. Tapi ini racing star lah ya. Iya. Oke, next. Waktunya masih lama. Nuno Mendes enggak banget deh. Nuno Mendes ini menurut gue the best left back. Left back terbaik di dunia. Untuk kandidat enggak lah. Tapi left back di dunia terbaik kalau gue bilang tuh Nuno Mendes pada saat ini. Tapi untuk kandidat Ballon d'Or enggak. Tapi bagian dia coach, walaupun dia back ya, dia di sini catatan kita 7 gol 12 assist. Ya. Untuk back keren dong. Emang keren. Keren ya. Ini the best left back menurut gue. Kalau top 10 gue masih oke. Ya. Oke. Nah ini ya. Ini untuk gue calon sangat berat, calon sangat kuat. Ya. Untuk menang Vitinha. Jadi gue itu punya 4 kandidat. Ya. 2 dari Barcelona, Pedri Yamal. 2 dari PSG, Vitinha Dembele. Kalau gue harus bandingkan antara Vitinha atau Pedri, as a fans Barca, gue pilih Vitinha. Vitinha ini edan. Musim ini ya. Edan mainnya. Bener-bener otaknya itu di Vitinha. Walaupun Pedri juga bagus banget, selisihnya tipis lah. Ini agak-agak underrated ya. Sebelumnya kayak orang nggak tahu mainnya bagus banget. Ya. Vitinha edan, gue lihat. Ini yang ini bikin gue salah satu. Luis Enrique gue tahu. Iya. Salah satu gue suka nonton PSG karena Vitinha. Walaupun dia orang Portugal ya. Iya. Lo tuh nggak suka Portugal, gue tahu banget. Karena lo Belanda. Portugal scam. Scam. Banyak pemain yang overrated. Sama-sama penjajah. Pak. Nunes. Next, Bruno Fernandes. Mbappe calon tapi tahun lalu menurut gue sih agak di bawah drop. Nggak bagus. Iya. Setengah tahun pertama jelek banget dia. Jelek banget. Enggak. Tapi dia dianggap 45 gol 7 assist coach. Iya. Very productive. Ya sangat produktif, cuman enggak lah. Ini pemain katanya klubnya nggak menang apa-apa. Dia pergi dari PSG, PSG-nya juara. Oke, next. Salah. Kalau gue Salah. Tapi ini championnya nggak nembus ya. Iya. Tapi Salah bermain di musim lalu itu musim luar biasa buat Salah. Kontribusinya gila.
Gila. Gue Bener-bener punya edan. catatan sini Salah 36 gol, 24 assist. Ya. Mungkin definitely masuk 10 Tapi besar. cuma 1 trofi. Ya. Definitely masuk 10 besar. Cuman Oke. Salah gila sih. Gak pernah salah nih. Ya. Next. Habis. Rafinha. What do you think? Ini orang bertanya apakah Yamal apa Rafinha. Ya. Gue itu nonton semua match Barca loh. Ya. The last 10 years mungkin, 20 years mungkin. Ya. Rafinha is good, very good. 39 gol, 25 assist. Terutama kalau kita ngelihat musim lalu dibanding Xavi ya. Rafinha gila bisa metamorfosa seperti ini itu luar biasa. Dia mau pergi ya coach? Enggak. Cuman untuk dibilang Ballon d'Or. Enggak lah. Enggak yakin sih gue. Oke, next. Gue prefer Yamal. Gue prefer Yamal di usia 17 tahun. Tahun ini 18, baru bulan Agustus. 17 tahun, ini pemain gila. Terus sempat ada statistiknya ya. Ya. Lamine Yamal 17 tahun, Messi 17 tahun, Ronaldo 17 tahun. Dia. Jauh lebih bagus dia. Kemarin 21 gol, 26 assist coach. Ya. Jauh lebih bagus dia. Cuman gue ngeri itu attitude coach. Itu yang gue juga ngeri. Itu banyak domba-domba gue ya. Iya. Itu nge-DM gue tentang attitude-nya dia. Enggak nghormatin lawan. Enggak tahu lah. Ya dia idolanya bukan Messi loh. Ronaldo? Bukan. Siapa? Neymar. Neymar kan attitude-nya juga enggak jelas. Parah. Iya. Okay. Makanya ya udah semoga aman lah. Cuman enggak tahu. Kalau dia sana harus ada yang ngajarin nih coach. Dia arahkan oleh orang tuanya dengan benar, harusnya bisa. Tapi gue ngerinya ya itu aja. Anak karena muda attitude ini. Prestasi aja tuh nggak cukup untuk ngantar lo jadi GOAT. Iya, betul. Ya kan? Betul. Ini kan who is the next GOAT setelah Messi sama Ronaldo hilang. Kalau menurut lu siapa coach? Dia. Iya. Asal attitude-nya dibenerin. Asal attitude-nya. Dia punya itu kuat lah. Iya, hubungan dengan potensi. sponsor. Gue pikir kemarin Mbappe ya. Either Mbappe atau Haaland. Ya. Kan dulu kan yang pengganti rivalries apa Ronaldo Messi. Tapi setelah dia muncul dia gila ini pemain. Tapi Mbappe ya, gue nggak tahu Mbappe ini harus rubah pemainnya juga. Apa cara bermainnya dia ya. Iya. Mbappe sih lebih komplit lah. Iya. Tapi yang Mbappe jauh lebih tua, beda 7 tahun kalau misalnya sama dia. Tapi ini kan baru signingnya baru 1-2 tahun. Long way to go lah. Long way to go, betul. Neymar kayak apa dulu coach, abis itu busuk dia. Iya. Cuman dia udah juara Eropa loh. Ini. Sama Spanyol. Iya. Oke, next. Oh, the strongest contender. Ini gue bilang, feeling gue yang jadi juara itu kan biasanya penyerang kan? Iya, penyerang. Bukan defender. Makanya Vitinya kayaknya kalah karena dia bukan penyerang. 35 gol. Nah, kalau penyerang, ya Dembele. Gue bilang dia. Dan ini saya pikir tahun lalu tahun terbaiknya dia. Ya, dia yang menang Ballon d'Or. Kalau gue bilang. Ya. Oke, next. Nah ini. Iya, benar. Favoritnya ini favorit Dembele, nih betul. setelah Dini. 11 sama Lamine Yamal. Ya. Oh benar nih Lamine Yamal. Ini rekap anak-anak tuh. Rafinha, Salah, Mbappe, Vitinya. Enggak, gue bilang Donnarumma ini harus masuk 10 besar. Gantiin Pedri. Atau ini Chip Due. Gantiin Due. 89 masih bisa turun di bawah tuh. Ya. Menghargai juga dong. Gantiin Due, Donnarumma naik ke atas. Iya. Penghargaan untuk kiper juga. Dia 10 besar oke lah. Pedri layak 10 besar, Nuno Mendes layak, Vitia layak, Mbappe oke. Salah, Rafinha, Yamal, Dembele. Ya. Itu aja sih. Oke. Kalau kita lihat, wah pemain PSG ya lah guys, karena mereka juara champion ya. 1, 2, 3, 4. Dan memang gila mainnya pemain-pemain ini. Nuno Mendes itu keren banget sebagai back kiri. Yang gue gak terima gak ada main Inter coach. Main siapa? Inter. Emang gak ada yang menonjol. Tapi final keren coach. Betul. Ya. Tapi lebih as a team kan. As a team, bukan individual. Kalau ini individual oke, teamworknya oke. Barca ada 4 tuh. Levi, Pedri, Rafinha, Lamine Yamal. Ini berkat Hansi Flick loh. Iya. Berkata benar kontribusi Hansi Flick gede banget di sini.
Liverpool cuma 1, salah doang. Ya. Jadi kalau kita lihat nih pemain Inggris kan dikit banget coach. Pemain yang berasal dari Liga Inggris. Lo ingat dulu champion tuh coach. Pernah 4 semifinalis 3-nya Inggris loh. Ya. Satunya cuma kalau nggak salah Barca atau Real Madrid ya. Ya. Dan yang menang tuh Madrid kalau nggak salah. Declan Rice 1. Declan Rice 1 doang. Arsenal tuh. Karena dia tahu ini lo aja. Oke, coach, kita akan 30 menit nih panjang-panjang nih. Semoga trending lagi nih. Ayo biar kita semangat siaran nih. Ini bapak-bapak nih. Ini hampir jam 11 malam ya. Asal kalian tahu aja nih. For your info. Thank you so much. Thank Kita ketemu lagi minggu depan. Ya semoga lebih banyak lagi berita-berita sepak bola yang mulai. Ya mungkin kita berharap 2 minggu atau seminggu ke depan, minggu depan sudah muncul berita-berita transfer yang lebih signifikan ya coach. Ya. Biar ada bahasan. Biar ada bahasan. Masa bahas perang lagi, males banget kan. Perang lagi. Tapi ya itu seru tuh ya. Kita ketemu lagi minggu depan. You. Bye-bye. Bye.